Selamat menambah ilmu teman-teman semua, jadi di video kali ini aku bakal memberi kalian sebuah tutorial untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel yang tentunya akan memudahkan teman-teman sekalian. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan bukti-bukti transfer yang akan dijadikan laporan keuangan ataupun teman-teman bisa menggunakan soal akuntansi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Di sini saya memakai soal akuntansi sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya, silakan buka Microsoft Excel Anda dan di bagian Sheet 1 nama dengan menu utama. Kemudian berikan nama dan alamat perusahaan yang ingin dibuat laporan keuangannya. Tidak lupa berikan bulan dan tahun, untuk bulan silahkan buat dengan metode seperti yang ada di video. Bagian menu utama ini mencakup daftar sheet yang akan kita buat nantinya, ketik saja mulai dari daftar akun sampai NSS penutup dengan manual. Buka sheet baru, kemudian ganti nama dengan daftar akun. Berikan nama perusahaan dan keterangan sheet di bagian atas. Pada nomor akun dan nama akun diisi secara manual sesuai dengan akun-akun yang akan muncul pada jurnal nantinya atau akun yang telah ditentukan. Buka sheet baru, kemudian ganti nama dengan customer dan supplier. Pada bagian ini semua masih diisi secara manual. Kolom kode diisi sesuai dengan yang dituliskan di bukti transaksi. Kolom nama diisi dengan nama individu atau instansi yang bersangkutan dengan transaksi, sedangkan kolom saldo awal diisi 0 karena belum penjurnalan. Kemudian buka sheet baru lagi dan ganti nama dengan neraca awal. Pada bagian atas berikan nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode akuntansi yang ditulis sesuai dengan rumus Excel yang tertera. Untuk bagian yang lain masih ditulis secara manual sesuai dengan daftar akun yang telah dibuat, tinggal diberikan kolom baru untuk debit dan kredit yang diisi 0 karena belum penjurnalan. Kemudian buka sheet baru lagi dan ganti nama dengan jurnal umum. Seperti biasa pada bagian atas berikan nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode akuntansi yang ditulis sesuai dengan rumus Excel yang tertera. Pada kolom kode silahkan gunakan data validation di bagian menu data, untuk caranya sama seperti mengatur bulan pada sheet menu utama. Kemudian bagian nama akun silahkan gunakan rumus VLOOKUP seperti pada yang tertera di video. Untuk bagian yang lain masih ditulis secara manual sesuai dengan bukti transaksi atau soal akuntansi yang digunakan. Kemudian buka sheet baru lagi dan ganti nama dengan buku besar. Seperti biasa pada bagian atas berikan nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode akuntansi yang ditulis sesuai dengan rumus Excel yang tertera. Pada kode akun silahkan gunakan data validation di bagian menu data, masukkan semua kode akun yang ada di daftar akun. Kemudian bagian nama akun silahkan gunakan rumus VLOOKUP seperti pada yang tertera di video. Untuk bagian saldo awal gunakan rumus yang ada di video. Dan untuk saldo akhir silahkan tulis sama dengan lalu tekan bagian paling bawah paling kanan kolom total. Dan untuk bagian yang lain gunakan rumus if seperti yang telah dicontohkan pada video. Kemudian buka sheet baru lagi dan ganti nama dengan BBP atau buku besar pembantu piutang. Seperti biasa pada bagian atas berikan nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode akuntansi yang ditulis sesuai dengan rumus Excel yang tertera. Pada kode silahkan gunakan data validation di bagian menu data, masukkan semua kode customer yang ada di sheet customer or supplier. Kemudian bagian nama akun silahkan gunakan rumus VLOOKUP seperti pada yang tertera di video. Untuk bagian kode akun silahkan diisi sesuai dengan kode akun piutang. Dan untuk saldo akhir silahkan tulis sama dengan lalu tekan bagian paling bawah paling kanan kolom total. Dan untuk bagian yang lain gunakan rumus if seperti yang telah dilakukan pada sheet buku besar. Jika belum paham silahkan simak yang dicontohkan pada video.
Kemudian buka sheet baru lagi dan ganti nama dengan BBU atau buku besar pembantu utang. Lakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan di sheet buku besar pembantu piutang. Di sini utang saya tidak ada karena memang perusahaan saya gak perlu pakai utang coy wakakakakaka. Buka sheet baru lagi ganti nama dengan neraca saldo. Seperti biasa jangan lupa kasih nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode di bagian atas. Untuk kali ini periode diganti menjadi tanggal 31 atau akhir bulan. Buatlah 4 kolom, untuk kode akun diisi manual, daftar akun menggunakan rumus FlowOkup, debit dan kredit menggunakan rumus if. Simak video agar lebih memahami langkahnya. Buka sheet baru lagi ganti nama dengan NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti biasa jangan lupa kasih nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode di bagian atas. Untuk kali ini periode diganti menjadi tanggal 31 atau akhir bulan. Buatlah 4 kolom sama seperti pada sheet neraca saldo. Untuk kode akun diisi manual, daftar akun menggunakan rumus FlowOkup, debit dan kredit menggunakan rumus if. Simak video agar lebih memahami langkahnya. Buka sheet baru lagi ganti nama dengan laporan laba rugi. Seperti biasa jangan lupa kasih nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode di bagian atas. Untuk kali ini periode diganti menjadi tanggal 31 atau akhir bulan. Buatlah 4 kolom, untuk kode akun menggunakan data validation di menu data, pendapatan dan beban menggunakan rumus if dan FlowOkup. Simak video agar lebih memahami langkahnya. Buka sheet baru lagi ganti nama dengan laporan ekuitas. Seperti biasa jangan lupa kasih nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode di bagian atas. Untuk kali ini periode diganti menjadi tanggal 31 atau akhir bulan.
Pada bagian bawah keterangan diisi secara manual dan untuk nilainya diisi dengan rumus sama dengan. Simak video untuk lebih detailnya. Buka sheet baru lagi ganti nama dengan laporan neraca. Seperti biasa jangan lupa kasih nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode di bagian atas. Untuk kali ini periode diganti menjadi tanggal 31 atau akhir bulan. Buat dua kolom, satu untuk aktiva dan satu untuk pasiva. Di bagian kode seperti yang terlihat di video diisi secara manual. Dan untuk akun serta saldonya gunakanlah rumus if dan VLOOKUP. Lebih jelasnya mengenai rumus yang digunakan silahkan simak video. Buka sheet baru sekaligus terakhir ganti nama dengan NSS penutup atau neraca saldo setelah penutup. Seperti biasa jangan lupa kasih nama perusahaan, keterangan sheet, dan periode di bagian atas. Untuk kali ini periode diganti menjadi tanggal 31 atau akhir bulan. Buat 4 kolom. Kolom pertama ada nomor akun Tang diisi secara manual, kolom kedua ada nama akun yang diisi dengan rumus VLOOKUP, dan terakhir ada kolom debit dan kredit yang diisi dengan rumus if. Pada sheet ini tidak berbeda jauh dengan sheet neraca saldo, hanya perlu disesuaikan pada rumus. Lebih lengkapnya simak video. Dan juga untuk kesemua sheet tadi berhubung ini adalah akuntansi, jadi pastikan pada kolom debit dan kredit untuk seimbang ya, kalau gak seimbang itu adalah IPK. Selanjutnya agar memudahkan dalam berpindah sheet karena terdapat banyak sekali sheet maka buatlah tombol geser seperti dalam game-game. Untuk caranya cukup mudah, tinggal buat objek dari menu insert kemudian kasih nama agar mudah dipahami. Setelah itu klik kanan pada objek dan pilih tambahkan link, setelah itu pilih target dari tujuan kita berpindah. Mudahkan. Itu saja berbagi ilmu pada hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Cia.